بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، ayuhal ikhwah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di hari Kamis yang kedua ini untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kewanitaan, karena setiap Kamis kedua adalah kajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi, walaupun bertempat di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung ini. Bulan lalu kita sudah membahas tentang pentingnya menjaga lisan. Sekarang kita membahas al-hathu alal ikhlas wal muhafadhatu alaiha. Anjuran untuk ikhlas dan memelihara keikhlasan ini. Ini dasar bagi seluruh amalan, baik lahir ataupun batin, karena kita hanya akan memperoleh dari amal kita pahala yang sesuai dengan niat dari amalan tersebut. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal hanya tergantung kepada niat, dan setiap orang hanya memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, baik ketika bersendirian ataupun ketika berada di tengah orang banyak. Ketika bersendirian, karena kita meyakini diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka ketakwaan kepada Allah juga harus disertakan, sehingga kita tidak menjadi sahabat syaitan ketika bersendirian, dan ketika berada di tengah orang banyak kita terhindar dari riya, ujub, sum'ah, takabur, berbangga diri, dan yang sejenisnya. Adalah semua kita meniatkan seluruh amal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan tidak mengamalkan amalan apapun dengan disertai dengan berbangga-bangga, riya, ujub, dan yang sejenisnya, karena semua itu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu hati kita apa ikhlas, apa riya. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ikhlas itu engkau beramal dengan amalan yang sama
baik ketika di hadapan orang banyak ataupun ketika engkau bersendirian. Ketika sendiri amalnya demikian bagus, ketika di hadapan orang banyak juga sebagus itu. Tak ada bedanya, karena yang diharapkan dari amalnya bukanlah penilaian dari manusia, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Kelak kita semua masing-masing dialog dengan Allah tanpa penerjemah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ali bin Hatim radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana min fala yara illa ma qaddama min amalihi wa yanzuru ash'ama min fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali kelak pada hari kiamat dia akan langsung berbicara dengan Allah. Tak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Dia akan melihat ke sebelah kanannya, maka tidak ada yang dia lihat kecuali amal-amal yang telah lalu ketika dia berada di dunia. Dia pun melihat ke sebelah kirinya, tak ada yang dia lihat kecuali amal-amal buruknya. Ketika ke kanan yang dilihat hanya amal baik dia, ketika ke kiri hanya amal buruk dia. Lalu dia melihat ke arah depannya, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka di arah wajahnya. Maka fattaqun nar. Kita sudah jelaskan, fattaqun nar, bertakwalah kamu kepada neraka. Maknanya selamatkan dirimu dari neraka. Maknanya bikin perlindungan kamu dari neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan sepotong kurma. Satu kurma dibagi dua, itu syikqa. Walaupun hanya dengan sepotong atau sebelah kurma, dengan cara disedekahkan. Kalau ikhlas, tepat sasaran, kondisinya sangat tepat juga, itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka itu contoh orang yang beramal atas dasar ketakwaan. Dia tidak memandang nilai dari apa yang dia sedekahkan. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu anggap remeh kebaikan sedikit pun. Kalau kita mau infak musodaqah dengan jumlah yang kecil, gengsi, malu, akhirnya enggak jadi. Jangan anggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Yang mendasarinya takwa, dia akan memandang balasan dari Allah atas apa yang diamalkannya. Oleh karena itu, kata-kata takwa ungkapan dari ketaatan kepada Allah dan ungkapan ketaatan kepada Rasul-Nya. Salah satu pertimbangan alasan kenapa kita ini harus memperhatikan aspek ini, karena Allah Azza wa Jalla tidak
menciptakan kita secara iseng. Karena nganggur nggak ada kegiatan, iseng-iseng menciptakan makhluk. Lalu setelah diciptakan, kata orang Sunda, culjin. Culjin itu dibiarkan begitu saja, terserah kehendak makhluk. Enggak, itu iseng, abath bahasa Arabnya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini secara iseng dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan retoris, disebut istifhamul ingkari, pertanyaan yang mengingkari anggapan dari apa yang ditanyakan. Artinya Allah tidak menciptakan manusia secara iseng tanpa tujuan, enggak, tapi dengan tujuan yang agung, kelak akan dikembalikan dan kelak Allah akan membalas seluruh amal manusia. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 38-39 Allah menyatakan, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta isinya secara iseng. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi kecuali dengan sebenarnya, dengan tujuan yang agung. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 3 Allah menyatakan, khalaqana as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi beserta isinya kecuali dengan sebenarnya dan sampai waktu yang ditentukan. Ini ada akhirnya langit dan bumi, suatu saat hancur. Adapun orang-orang kafir, mereka berpaling dari apa-apa yang mereka telah diperingatkan tentang hal itu. Ayat-ayat yang senada dengan itu amat sangat banyak yang menjelaskan bahwa penciptaan kita, termasuk seluruh yang kita alami, hidup, mati, itu dengan tujuan yang agung. Yaitu apa? Menegakkan tauhidullah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dan itu tujuan pokok diciptakannya kita sebagai manusia. Dari sini maka tuntutan yang disodorkan kepada kita adalah perlihatkan sebaik-baik amal yang mampu kita lakukan. Dan Allah melihat. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Paling baik, bukan paling banyak, bukan paling berat, tapi paling baik. Apa ukuran baik atau tidaknya amal? Dua. Pertama, ikhlas niatnya, walaupun banyak, berat, pengorbanannya besar, tapi ria nggak baik. Yang kedua, mutaba'ah,
Mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti contoh dari syariat. Begini loh cara mengerjakan ibadah ini. Semakin ikhlas, semakin mutaba'ah, semakin baik. Satu di antara dua syarat ini tidak ada, nggak baik amal itu. Salat umpamanya ya, sebuah ibadah yang agung tapi niatnya ria, Allah azab orang itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Diazab walaupun salat, bukan diazab karena salatnya, tapi diazab karena sahun dan riyanya di dalam salat. Salatnya bagus, tapi bagusnya salat ini dirusak oleh sahun dan riya. Karena sahun dan riya itulah maka rusak salatnya dan diazablah orang itu. Dari sini kita mengetahui bahwa kita hidup diciptakan bukan untuk bersenang-senang di dunia, bukan untuk sekedar makan, minum, berhappy-happy, dan melakukan sekehendak hati kita masing-masing, tidak. Tapi sebaliknya, makan, minum, tidur, istirahat, termasuk harta, termasuk tahta atau jabatan, popularitas ataupun kekuasaan, itu semua sebagai alat untuk menegakkan tauhidullah, alat untuk mengaplikasikan tujuan dari diciptakannya kita ke dunia itu, yaitu ibadah. Harta kita alat untuk ibadah. Demikian juga pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semuanya. Kesehatan kita, waktu luang kita, semuanya itu alat. Itu fasilitas yang Allah berikan sebagai nikmat yang besar kepada kita. Kelak akan ditanya, nikmat ini kamu gunakan untuk apa? Apakah untuk menjadi wasilah terwujudnya ibadah, alat untuk mengaplikasikan tujuan pokok yaitu ibadah, atau untuk sesuatu yang bertolak belakang dengan ibadah? Kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka Allah peringatkan bahwa kehidupan di dunia ini ya sementara, ya hanya main-main, hanya saling bangga-bangga, dan ringkas. Seringkas apa? Seringkas pohon kita tanam, dia tumbuh menjadi tunas, batang, kemudian berdaun, berbunga, berbuah, layu, mati. Itulah kehidupan. Termasuk kita. Kita lahir, bayi, kemudian menjadi anak kecil, balita, remaja, dewasa, tua, mati. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahij fatarahu musfarra ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah main-main, sendaguro,
perhiasan, saling bangga-bangga di antara kalian, saling memperbanyak harta dan anak-anak. Itu kehidupan yang seperti itu tak ubahnya seperti satu tanaman yang tersiram air hujan, tumbuh berkembang. Tanaman itu membuat takjub para penanamnya, kemudian menghijau. Kemudian apa? Layu, thumma yahiju, fatarahu musfarra. Kamu lihat daun dari tanaman itu menguning, thumma yakunu hutama, lalu mati. Hanya itu, kehidupan manusia seperti pohon itu. Adapun di akhirat ada azab yang dahsyat dan ampunan dari Allah serta keridhaan Allah. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan sesaat yang menipu. Ayat yang senada dengan hal itu dalam Al-Quran amat sangat banyak sekali. Isinya menjelaskan betapa singkatnya kehidupan di dunia. Dunia ini negeri yang fana, yang pasti binasa, dan pasti kita tinggalkan selama apapun. Karena itulah disebut dengan sebutan dunia. Arti dunia itu bentuk fu'la dari ad-danwu. Ad-danwu itu artinya dekat. Disebut dunia alias dekat karena ringkasnya, singkatnya, sebentarnya kehidupan di dunia dan berakhir dengan kefanaan. Apalagi hadis Nabi SAW menggambarkan dunia dengan sesuatu yang bukan hanya tak ada gunanya atau tak ada harganya, malah bikin jijik. Kadang Nabi SAW mengumpamakan dunia dengan bangkai binatang. Apa yang bisa diambil dari bangkai binatang? Enggak ada, dimakan enggak boleh. Ya haram, ya secara medis berbahaya bagi kesehatan. Dijual enggak laku. Hanya jadi beban, harus ngubur. Kadang di hadis lain mengumpamakan dunia dengan kotoran manusia. Kadang diungkapkan dunia enggak ada harganya, lebih tak berharga dibanding sayap seekor nyamuk. Itulah dunia. Makanya orang yang mengejar dunia, orang itu tertipu. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu hanyalah orang-orang kafir. Karena mereka enggak punya harapan apa-apa setelah kematian, maka yang dia kejar adalah kesenangan dunia. Allah menyatakan dalam surah Al-An'am 130, wa gharratshumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia, padahal mereka menyaksikan terhadap diri sendiri bahwa mereka orang kafir, orang yang ingkar. Berdasarkan hal itu maka tidak boleh memanfaatkan waktu dalam hidup hanya untuk mengejar dunia yang pasti akan kita tinggalkan. Setelah kita tumpuk dunia, kita mati, kita tinggalkan,
dunia yang kita kejar menjadi milik orang lain, ahli waris atau orang lain, yang tersisa untuk diri kita dari harta itu hanya pertanggungjawaban. Beban yang berat memberatkan kita di akhirat nanti. Inilah dunia. Apalagi mengejar dunia dengan menjadikan akhirat sebagai alat ibadah. Ilmu syar'i dijadikan alat untuk meraih dunia. Salat agung tuh, saum agung. Niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangannya laris. Saya mah rajin saum Senin Kamis biar karir saya nanjak. Biar sekarang kopral 5 tahun jadi jenderal. Makanya saya rajin saum. Diniatkan untuk itu saum yang agung. Saya belajar agama agar kaya raya, agar beken, agar menjadi dai sejuta umat, agar dihormati di mana-mana. Maka saya bersungguh-sungguh menghafal Quran, menghafal hadis, mempelajari banyak ilmu syar'i agar sukses dalam kehidupan di dunia. Orang yang seperti itu oleh para ulama diibaratkan sebagai orang yang memiliki sendok terbuat dari emas murni. Lalu sendok itu dia pakai untuk mengambil kotoran. Sendok itu adalah bisa ilmu syar'i, bisa amal ibadah. Kotoran itu dunia. Itu perumpamaan para ulama. Betapa mahalnya sendok dan betapa kotor dan hinanya dunia. Kotoran tersebut. Ini ungkapan bagi orang yang ibadah untuk kepentingan dunia. Atau mempelajari ilmu syariat untuk meraih keuntungan dunia. Seperti itu tuh. Kan sayang. Sendok yang begitu mahal berharga dipakai nyidup kotoran seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka kebahagiaan dalam kehidupan di dunia adalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Tapi manusia mengejar kebahagiaan semu ini dengan susah payah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Balad ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi kabad. Artinya menciptakan dalam kondisi manusia itu berpayah-payah, berlelah-lelah dalam mengejar keuntungan dunia. Sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Suatu saat Rasul SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba lewatlah jenazah. Pasti digotong ya, bukan aclog-aclogan. Lewat jenazah digotong. Beliau berkata, mustarihun wa mustarahum min. Orang ini istirahat, orang-orang yang hidup beristirahat dari dia. Mendengar itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu min? Apa maksud orang ini sudah beristirahat dan orang-orang yang masih hidup beristirahat dari dia? Lalu beliau menjawab, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah
wal abdul fajiru yastarihu minhu al ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia seorang mukmin, kalau jenazah tersebut seorang mukmin, dia beristirahat dari lelahnya dunia, penderitaan dunia, menuju kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seorang hamba yang fajir, yang durhaka, apalagi kafir, maka beristirahatlah dari gangguan dia manusia lain, negara, pohon, bahkan binatang-binatang tunggangan. Kalau umpama ada orang kafir jahat, atau orang muslim durhaka, ada orang muslim yang munafik, yang ngakunya muslim, hafal ayat, hafal hadis, tapi omongannya, perilakunya bikin marah orang Islam. Ada yang begitu? Ada. Menunjukkan permusuhan, kebencian kepada Islam dan kaum muslimin walaupun dia ngaku Islam. Tapi menunjukkan persahabatan, persaudaraan dengan orang kafir. Ada orang munafik yang kayak gitu? Banyak. Di Indonesia ada banyak. Contohnya siapa? Si Anu. Jangan sebut nama. Di media sosial ini terkenal. Makanya para ulama zaman dahulu kalau ada orang yang jahat kepada Islam dan kaum muslimin, dan orang itu orang Islam, ngaku muslim, tapi menebar kesesatan, terus orang itu qaid, mati, yang terucap dari mulut para ulama bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ucapan istirja itu untuk musibah, ya enggak? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada musibah baru istirja. Kalau kematian orang jahat musibah bagi kaum muslimin bukan anugerah. Para ulama membaca alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan kaum muslimin beristirahat dari gangguan orang itu, dari kejahatan orang itu. Hafalkan nih, kalau ada orang seperti itu sebentar lagi mati gitu ya, jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un bariseri. Engkau senang tapi innalillahi, jangan. Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, doa ini bagus kita hafalkan. Enggak panjang kok, cuma sekalimat pendek. Nabi menyatakan wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Kita kan rata-rata minta kebahagiaan dunia ya. Tapi kebahagiaan setelah kematian jarang kita pikirkan. Nabi menyatakan wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Aku meminta kepada engkau, as'aluka. Apa yang diminta? Bardal aishi, kenyamanan hidup. Ba'dal maut, setelah kematian. Setelah kematian ini harus wajib nyaman. Karena apa? Panjang waktunya sampai kiamat loh. Di dunia puluhan tahun maksimal. Berapa sih usia kita? Ada yang 40, 50, 60, taruhlah 80. 60, 70 tahun ke atas hidup ini tidak terasa lagi nikmat. Kenapa? Karena sumber atau penyebab kenikmatan dunia apa sih? Makan, minum, syahwat, hanya itu ya.
70 ke atas ini nggak nikmat lagi loh. Makanan, minuman nggak terasa nikmat lagi. 50-40 tahun ke atas sudah banyak penyakit di dalam hati, menjadi gudang gula, kolesterol, ya, lemak, asam urat, apalagi darah tinggi. Coba komplikasi semua itu. Kolesterol tinggi, gula tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi, semua serba tinggi itu. Apa yang dia bisa makan? Mau makan daging-dagingan, kolesterol dan tensi. Mau makan yang hijau-hijau, sayur-sayuran, asam urat naik, ya enggak? Mau yang manis-manis, diabetesnya, gulanya kambuh. Apa yang harus dimakan? Nggak ada yang enak. Walaupun masih hidup itu, uang banyak. Untuk apa uang itu? Untuk menyenangkan dirinya dengan cara apa? Mau nikah lagi, sudah 5 watt syahwatnya. Dan seterusnya. Nah, sampai mati. Paling 80 tahun maksimal. Jarang yang di atas 80. Ada 1-2. Setelah itu mati. Masuk ke alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun. Kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Yang jelas lebih panjang. Makanya kehidupan di alam kubur harus nyaman. Kita minta kepada Allah, as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Doa Nabi Ali salatu wassalam ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dengan sanad yang sahih, diterima dari Fadalah bin Ubaid, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dalam kitab Musnadnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, doa ini, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Kata beliau, "Lamma kana al-'aishu fi hadhihi ad-dar la yabrud li ahadin kaina man kana, bal huwa mahsyun bil ghasas wal nakad, mahfufun bil alamil batinati wal zahirah, sa'ala bardal aish ba'dal maut." Karena kehidupan di negeri ini tidak mungkin selamanya terasa nyaman, siapapun dia. Orang terkaya, apakah orang kaya itu nyaman dengan kekayaannya? Tidak, resah, gelisah. Takut perusahaan di sini turun sahamnya, takut perusahaan di sana rugi, takut anak buah karyawannya korupsi dari uang dia, macam-macam. Makanya orang yang kaya berusaha meningkatkan jumlah kekayaannya dengan cara apapun. Dan salah satu caranya adalah dia menginvasi kekuasaan, ya enggak, agar perusahaannya ini aman dari aspek politik dan hukum gitu. Ada enggak orang kaya yang kemudian terjun ke dunia politik? Banyak, rata-rata sekarang orang kaya bikin partai. Sebab perusahaannya tuh harus diamankan dari aspek politik tuh. Sudah kekayaan, sudah berkiprah di dunia politik, makin resah. Masuk ranah politik, banyak musuh, banyak lawan, banyak yang tak sejalan, banyak pengkhianat dari dalam, gitu tuh. Resah, gelisah dengan hartanya, dengan kekuasaannya. Jadi tak ada kenyamanan hidup yang hakiki di dunia bagi siapapun
Bahkan kehidupan ini dipenuhi dengan tipu daya, penderitaan lahirnya dan batinnya. Ada orang kaya yang menderita lahirnya, banyak penyakit numpuk tuh. Yang tadi tuh, gudang jadi gudang gula, gudang garam, gudang lemak, gudang asam, gudang apalagi lah pokoknya. Dari tubuhnya menderita, nggak bisa makan enak. Dipenuhi dengan itu, lahir batin, termasuk seorang nabi. Apakah nyaman kehidupan beliau? Banyak menderita, banyak musuh, banyak yang mencela, menghina. Secara eksternal, secara internal ada aja umatnya yang ada yang munafik, ya macam-macam tuh. Maka Nabi SAW meminta kenyamanan hidup setelah kematian. Dunia ini ladang bagi akhirat. Semua kita sedang menanam, baik menanam kebaikan ataupun keburukan, dan kelak kita akan memanen hasil tanaman kita di akhirat. Kalau yang kita tebar, yang kita tanam, benih-benih kebaikan, kita akan memanen kebaikan. Tapi kalau yang kita tanam adalah benih-benih keburukan, kejelekan, kemaksiatan, yang kita akan panen di akhirat nanti adalah azab. Keburukan yang jauh lebih dahsyat daripada seluruh keburukan yang ada di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang bagi akhirat. Karena demikianlah kondisi dunia, maka dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, cita-cita hidup mereka bukan untuk bahagia di dunia. Tidak ada yang mereka minta kepada Allah selain surga, selain ridha Allah, selain kebahagiaan di akhirat. Coba lihat beberapa hadis berikut ini. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna a'rabiyan atan nabiyya alaihi salatu wassalam. Faqal, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia berkata, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku amalkan, aku masuk surga dengan amalan itu. Ketika mendengar pertanyaan itu, Nabi menyalahkan niat orang itu? Enggak. Orang itu meniatkan amalan agar bisa masuk surga. Ikhlas enggak tuh? Ikhlas. Banyak orang yang ngomong hati-hati itu, siapa yang beramal karena ingin surga, syirik dia. Ayat hadis banyak tuh yang menjelaskan orang beramal karena ingin surga, karena takut neraka. Ayat dan hadis, penjelasan para sahabat, para ulama, itu bagus. Tapi ada orang yang sok bijak gitu. Siapa yang beribadah karena ingin surga atau takut neraka, maka dia musyrik. Karena apa? Karena salah niat. Karena apa? Karena dia salah dalam mendefinisikan ikhlas. Parsial. Dia mengatakan ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih ridho Allah. Jadi kalau selain ridha Allah, ingin surga, ingin neraka, ingin rahmat, ingin ampunan dan seterusnya, tidak ikhlas. Salah. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah.
bukan di sisi manusia. Apa yang ada di sisi Allah yaitu keridhaannya, ampunannya, rahmatnya, mahabbahnya, termasuk surga neraka. Nih orang ini, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Bila aku mengamalkan amalan itu, aku masuk surga. Oleh Nabi SAW ditunjukkan. Kata beliau, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tuaddi zakah al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Amalan tersebut kamu ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kamu tegakkan salat, kamu tunaikan zakat yang wajib, dan kamu saum Ramadan. 4. Bertauhid, salat, zakat, saum. Haji waktu itu belum diwajibkan. Ketika hadis ini disampaikan, orang itu kemudian berkata, "Walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, aku tidak akan menambah amalan selain amalan tadi. 4. Haji tidak disebut karena saat itu haji belum diwajibkan. Kalau sekarang orang sudah mampu haji tapi tidak haji berpegang pada hadis ini, salah dia. Hadis ini juga cuma 4 kok. Tauhid, salat, zakat, saum, sudah, nggak ada haji disebut. Makanya nggak perlu haji. Keliru dia. Dia berpegang kepada hadis ketika hadis ini haji belum diwajibkan. Orang ini menyatakan saya nggak akan nambah. Falamma walla ar-rajul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Ketika orang ini pergi, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin melihat seorang calon ahli surga, lihatlah orang ini. Dijamin surga itu oleh Nabi SAW. Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana caranya masuk surga? Amal apa yang harus dilakukan? Tidak bertanya, ya Rasulullah, saya ingin kaya, bagaimana caranya? Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi orang yang berkuasa. Enggak, tidak meminta dunia, tapi akhirat. Masih dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mendengar, dia berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba yadkhulu ala ummi Haram binti Milhan fatut'imuhu wa kanat tahta Ubadah bin As-Samit fadakhala yawman amathu fanama Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma istayqadha yadhhak qalat faqultu ma yudhikuka ya Rasulullah qala nasun min ummati uridu alayya ghuzatun fi sabilillah yarkabuna ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة قلت أدعو الله أن يجعلني منهم فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي أريد علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا الأسيرة أو مثل الملوك على الأسيرة فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين
faraqibatil bahr zamana Muawiyah fasuri'at an dabatiha hina kharajat minal bahr fahalakat. Akhrajahu Muslim. Suatu saat Nabi SAW kalau pergi ke Kuba, Kuba itu masjid masih di Madinah. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasul SAW sebelum Masjid Nabawi. Dan disunahkan sholat di sana 2 rakaat. Pahalanya sama dengan pahala umroh. Nabi SAW pergi ke Kuba. Kalau pergi ke Kuba, selalu masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan. Oleh Ummu Haram suka dikasih makan. Saat itu Ummu Haram dinikah oleh seorang sahabat namanya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Haram setelah izin pastinya dan dipersilakan masuk dan diberi makan. Lalu tidurlah Nabi SAW. Tiba-tiba terbangun lalu tertawa. Ummu Haram bertanya, "Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Manusia dari kalangan umatku diperlihatkan kepadaku ada sepasukan tentara fi sabilillah. Mereka mengarungi lautan seperti raja-raja di atas permadani mereka." Lalu Ummu Haram berkata, "Doakan aku agar aku termasuk salah satu di antara mereka." Lalu Nabi SAW mendoakan. Kemudian beliau berbaring lagi dan tertidur lagi. Kemudian terbangun lagi dan tertawa. Aku bertanya lagi, "Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah?" Jawabannya sama. Ada orang-orang dari kalangan umatku diperlihatkan kepadaku sepasukan tentara di jalan Allah, mereka berlayar mengarungi lautan sebagai raja-raja di atas permadani yang mewah. Ummu Haram berkata, "Doakan aku kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka." Kata Nabi SAW, "Engkau kan sudah masuk rombongan pertama yang lebih istimewa. Rombongan itu pingin, rombongan ini juga pingin." Itu, dan mimpi Rasul SAW wahyu. Setelah Nabi wafat di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an, Uthman mengutus Muawiyah untuk mengarungi lautan dan Ubadah bin As-Samit serta Ummu Haram ini ikut. Dan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW itu betul teralami. Saat itu para penumpang perahu tersebut bagaikan raja di atas, duduk dengan megah di atas permadani. Dan mimpi Nabi SAW ketika tertidur di Kuba di rumah Ummu Haram tersebut adalah wahyu, dan itu betul terjadi. Sampai ketika tiba di daratan ke tempat yang dituju untuk menaklukkan tempat tersebut, dan setelah berhasil Ummu Haram jatuh dari binatang tunggangannya, kemudian meninggal di sana. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Ibn
Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis ini. Qala Ibnu Abdul Bar, telah berkata Ibnu Abdul Bar. Jadi Imam Ibnu Hajar mengutip pendapat Imam Ibnu Abdul Bar. Kata Ibnu Abdul Bar, arada wallahu alam annahu ra'al ghuzat fil bahr min ummatihi mulukan 'alal asirrah fil jannah. Ru'yahu wahyun. Qad qala Allah Ta'ala fi sifati ahli jannah 'ala sururim mutaqabilin. Wa qala fil ayatil ukhra wa 'alal araiki muttaki'un. Adapun sabda Nabi SAW dalam hadis ini bahwa mereka itu seperti raja-raja di atas permadani, maksudnya adalah wallahu alam, Nabi SAW melihat para pejuang di atas lautan dari kalangan umatnya itu bagi raja-raja di atas permadani di dalam surga. Dan wahyu dan mimpi beliau adalah wahyu. Jadi para pejuang, para mujahid yang berperang sampai mengarungi lautan, kelak mereka ditempatkan di surga seperti raja di atas permadani, dan begitulah keadaan ahli surga. Dalam surah As-Saffat 44 Allah menyatakan ala sururim mutaqabilin. Para ahli surga berada di atas surur. Surur itu permadani-permadani megah yang empuk. Mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan dengan bidadari surga dengan istrinya. Dalam surah Yasin ayat 56, alal araiki muttaki'un, mereka berada di atas araik, dipan-dipan yang megah, mewah, empuk, dan mereka bersandar. Ini makna pertama. Makna kedua, berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadza muhtamal. ويحتمل أيضا أن يكون خبرا عن حالهم في الغزو من سعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم فكأنه الملوك على الأسيرة. Kata Al-Qadhi Iyad, pendapat Ibnu Abdul Bar yang tadi salah satu pendapat, salah satu kemungkinan. Ada lagi kemungkinan lain, katanya, bahwa ini adalah berita nubuah dari Rasulullah SAW tentang keadaan kaum muslimin kelak setelah Nabi wafat. Para prajurit kaum muslimin, tentara Islam saat itu berada di atas keadaan yang sejahtera. Kekuatannya dahsyat. Jumlahnya sangat banyak, perlengkapannya sangat lengkap. Makanya mereka ketika di atas perahu besar, seluruhnya duduk seperti para raja yang duduk di atas permadani-permadani yang megah. Nah, ini pendapat yang kedua. Berkata Abu Abdurrahman Al-Wadi'i, kata dia, balil ihtimal alladhi qalahu Iyad aqrab. إذ قالت حرام في الثانية ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلنا منهم قال أنت من الأولين فكانت منهم. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat Al-Qadhi Iyad, ini lebih dekat kepada kebenaran. Karena ketika Haram meminta doakan aku agar aku termasuk mereka, didoakan, ya kamu termasuk
golongan pertama dan ternyata ikut merasakannya. Berarti itu di dunia, bukan keadaan di akhirat. Adapun keadaan di akhirat, maka mereka duduk seperti raja di atas permadani, dialami oleh seluruh ahli surga, baik para mujahidin ataupun bukan. Karena tidak setiap muslimin mujahid, ya enggak. Apakah setiap muslim berperang mengalami perang? Tidak. Banyak yang tidak mengalami perang. Kita juga sampai sekarang tidaknya, entah tidak, entah belum. Kita bukan mujahid fisabilillah. Karena mumin untuk itu tidak tercipta dalam kehidupan kita, entah yang akan datang besok lusa amanya. Nah, tidak semua muslimin mujahid. Tapi walaupun bukan mujahid, banyak muslimin yang ahli surga. Seluruh ahli surga digambarkan oleh Allah ala sururim mutaqabilin. Seluruh ahli surga akan berada di atas permadani-permadani yang empuk, yang megah, yang mewah, sambil berhadap-hadapan dengan istri-istri mereka. Hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak, yang menunjukkan kedahsyatan, kegigihan, semangat yang tinggi dari para sahabat untuk mengejar akhirat dan tidak mempedulikan dunia. Dari sinilah kita mengetahui bahwa seorang mukmin dengan kadar keimanan yang kuat, ketakwaan yang sangat mantap, mereka akan lebih mengejar akhirat daripada dunia. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar bisa demikian? Itu akan kita bahas di sebulan yang akan datang, karena waktu untuk menjelaskan hadis kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab, dan pada jamaah di sini dipersilakan untuk mengumpulkan pertanyaan, walaupun kajian dari Roja dan opening tadi dari studio Cilengsi ada. Oh iya. Iya, sebagian dari sana, sebagian di sini. Kepada Al-Akh Al-Fadil, pembawa acara di sana, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas penjelasannya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Tapi khotul Islam, para pemerhati Roja dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami, selanjutnya memasuki sesi interaktif, maka kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya, maka dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan WhatsApp. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Mohon penjelasannya dan tips agar senantiasa ikhlas dalam beramal, karena mengingat godaan syaitan sangatlah berat. Barakallahu fikum. Tafadhal. Baik, wa fika barakallah. Bagaimana caranya agar bisa ikhlas dalam beramal? Itu sebenarnya akan kita jelaskan di akhir dari penjelasan ini. Ini baru muqaddimah, ikhlasnya belum terbahas. Hanya takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Ini kaidah. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan ini nggak boleh. Mungkin dia butuh sekarang, ya. Ada kasus yang dihadapi tentang keikhlasan. Kalau sebulan yang akan datang, belum tentu umur kita cukup. Bagaimana caranya untuk meraih keikhlasan? Pertama, berdoa kepada Allah agar dianugerahi keikhlasan, agar diberikan hati yang tulus, yang bersih, yang suci. Ambil dari ayat, ambil dari hadis, ambil dari sahabat dan para ulama.
Di antaranya ada doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu ya. Silakan. Itu yang pertama, berdoa. Karena hati kita berada di dalam pengaturan Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Berdoa kepada Allah agar kita diikhlaskan. Ikhlas ini ibadah yang agung, dan ibadah apapun tidak bisa dilaksanakan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama berdoa, minta agar kita diikhlaskan. Kedua, pelajari asma dan sifat Allah. Kenali Allah sejauh yang kita bisa, sedalam yang kita mampu. Semakin mengenal Allah, nanti semakin takut, semakin cinta, semakin berharap, bertawakal, ikhlas, dan seterusnya. Itu yang kedua. Ketiga, pelajari bahaya dari ketidakikhlasan. Bahaya riya, ujub, sum'ah, takabur yang seperti itu tuh. Ketika tahu bahayanya kita takut, ngeri. Bahaya pertama terangkum dalam satu peribahasa indah, tapi bukan dalam bahasa Indonesia. Capek gawe, teka pakai, dari jeng di teke. Sudah capek berbuat, nggak kepake, diazab. Orang yang ria, yang tidak ikhlas dalam beramal, ditolak, nggak akan diberi pahala, terus diazab. Tuh solat fawailul musallin, diazab karena ria dalam solatnya. Ya sudah capek berbuat, ya ngeri. Itu yang pertama tuh. Yang pertamanya sudah mencakup 3 poin. Yang kedua, ini yang lebih mengerikan tuh. Orang yang tidak ikhlas dalam beramal, terancam dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Kita pernah mendengar ada hadis, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan gitu, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta, tinggal selangkah lagi. Fasbiqu alaihil kitab, tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti dari ibadahnya, belot. Fayamalu bi amali ahli nar, belot mengerjakan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, lalu dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini namanya apa? Su'ul khatimah. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, orang yang beramal ibadah, beramal ahli surga, tapi berakhir ke neraka, matinya su'ul khatimah, itu disebabkan karena amal ibadah yang dia lakukan di sebagian besar waktu hidupnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Bukti ditolaknya, Allah cabut hidayah ibadah, berhenti dia dari ibadah, berganti menjadi maksiat, mati dalam keadaan demikian, masuk neraka. Ini menunjukkan ibadahnya itu ditolak, tidak diterima. Kenapa ditolak atau tidak diterima? Karena tidak
terpenuhinya syarat diterimanya ibadah, yaitu dua, ikhlas dan mutaba'ah. Mungkin dia ikhlas tapi penuh bid'ah, atau mungkin dia ahlus sunnah tapi tidak ikhlas, atau dua-duanya. Maka ditolaklah amalan tersebut. Dan bukti ditolaknya, dicabut hidayah untuk beramal soleh dan beribadah, dicampakkan ke dalam hatinya keinginan untuk berdosa dan bermaksiat, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah. Jadi ada dua orang yang terancam mati su'ul khatimah, orang yang ria dan pelaku kebid'ahan. Nah, ini risiko yang sangat mengerikan. Kalau berdosa selama hidup masih ada kesempatan diperbaiki taubat sebelum matinya. Tapi kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, nggak ada lagi kesempatan memperbaiki. Mati sudah. Ini salah satu risiko dari ketidakikhlasan itu begitu tuh. Su'ul khatimah waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semuanya itu ya. Ini yang kedua, pelajari buruknya ketidakikhlasan. Ketiga, pelajari agungnya keikhlasan. Faidah dan keistimewaan dari keikhlasan. Keuntungan dari keikhlasan. Banyak. Ketika tahu untungnya keikhlasan, tergiur, terdorong untuk ikhlas. Ketika tahu bahaya ketidakikhlasan, kita takut, akhirnya berupaya untuk ikhlas. Ini poin ketiga. Jadi yang pertama berdoa, kedua pelajari asma dan sifat Allah, yang ketiganya pelajari utamanya keikhlasan dan bahaya ketidakikhlasan. Keempat, jangan lupa gaul. Bergaul dengan orang-orang yang kita lihat ikhlas, soleh, berilmu, agar kita terimbas, terbawa dengan kesolehan mereka, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang pamer, ria, sombong. Nanti kita kebawa, akhirnya tidak ikhlas seperti mereka ya. Itulah diantara beberapa cara agar ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Kita kembali dulu ke sini ya, selang-selingnya. Bismillah, Ustaz, doa untuk orang tua yang sudah meninggal itu apa? Bisa kita baca doa salat jenazah di takbir yang ketiga. Takbir yang pertama Fatihah ya, tanpa iftitah. Boleh ditambah surat. Kedua kan sholawat, takbir kedua. Nah, takbir ketiga ini doa untuk si mayit. Kalau bapak kita yang sudah meninggal, doakan Allahumma gfirlahu warhamhu. Atau hu-nya boleh di awalnya diganti dengan abi atau walidi. Allahumma gfirli walidi atau li abi. Warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawzan khairan min zawzi wa adkhilhul jannah wa aidhu min adzabil nar wa adzabil qabr. Nah, kalau yang meninggal ibu pakai H, Allahumma gfir li ummi gitu ya, atau li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Kalau yang sudah meninggal dua-duanya pakai huma, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima dan seterusnya. Hanya itu saja. Jadi tinggal merubah dhamir. Dhamir itu kata ganti ya. Silakan dibaca itu di dalam doa kita untuk orang tua. Silakan lagi ke pendengar pemirsa Roja, silakan. Ya, baik, kita bacakan pertanyaan yang selanjutnya Ustadz. Bismillah, mohon izin bertanya Ustadz.
Manakah yang lebih baik, orang yang beramal namun tidak ikhlas atau orang yang enggan untuk beramal? Syukran barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Dua-duanya nggak baik. Beramal dengan riya buruk itu maksiat karena terancam azab. Ya, tidak beramal juga buruk. Nah, sekarang dirinci mana yang lebih tidak jelek, mana yang lebih tidak buruk. Dua-duanya buruk. Mana yang lebih tidak buruk atau mana yang lebih baik? Tidak ada yang baik. Makanya kalimatnya ditanya mana yang lebih tidak buruk. Kalau beramal dengan riya itu maksiat. Kalau tidak mau beramal dirinci. Kalau yang dimaksud tidak mau beramalnya itu adalah amal wajib, maka lebih baik beramal wajib walaupun riya daripada tidak beramal. Contoh sholat, mana yang lebih baik, sholat tapi riya atau tidak sholat? Dua-duanya buruk. Yang lebih bagus sholat tapi ikhlas gitu ya. Tapi kalau pilihannya itu, maka lebih buruk yang tidak sholat daripada yang sholat tapi riya. Kalau amalnya amal fardu, amal wajib. Tapi salah satu pun di antara dua ini jangan dipilih ya. Jangan dipilih. Kata Ustaz juga lebih baik sholat sambil riya daripada tidak sholat. Makanya saya mah riya terus dah. Salah, dua-duanya buruk. Dua-duanya diazab. Tapi azab yang tidak sholat lebih dahsyat. Dan dihukuminya para ulama sepakat orang yang sholat tapi riya dia muslim. Semua ulama sepakat. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi orang yang tidak sholat, ulama ikhtilaf. Ada yang menganggap kafir, walaupun masih mengakui kewajiban sholat. Apalagi kalau mengingkari kewajiban sholat, lalu dia tidak sholat, itu kufur. Bukan karena tidak sholatnya, tapi karena mengingkari kewajiban sholatnya itu kufur, walaupun dia sholat. Kenapa sholat kalau ingkar kepada kewajiban? Kan kau mau pemilu biar dicoblos umpamanya ya. Dia sholat tapi dalam hatinya ingkar kepada kewajiban sholat, kufur dia. Tapi kalau dia tidak sholat masih mengakui kewajibannya, ulama ikhtilaf. Jumhur ulama menyatakan dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sebagian ulama menyatakan dia kafir. Jadi vonis para ulama kepada yang tidak sholat lebih keras daripada vonis para ulama kepada yang sholat tapi riya. Itu untuk amalan wajib. Demikian juga ini berlaku bagi saum, bagi haji, ya, bagi zakat. Adapun sekarang kalau amalan sunnah, contoh apa ya? Tahajud tapi riya. Ya, sebelum tahajud, ba'da isya dia bikin status, ikuti siaran langsung tahajud dengan saya jam 2. Jam 2 dia pasang alarm, bangun, pasang kamera, ya. Kemudian disiarkan secara langsung. Tahajud syahdu dan khusyuk bersama saya. Di Instagram, di Facebook, di YouTube, pokoknya di media sosial. Beres 2 rakaat salam, lihat ada yang komen, ada viewer nggak gitu ya. Besoknya pasti dilihat lagi tuh komen-komennya. Begitu ada yang komen, aduh dasar soleh, bangga gitu ya. Bang, doakan kita dong. Bangga gitu ya. Kalau ada yang nyinyir, riak lu, langsung ke hati itu ya. Itu kelihatan riaknya. Nah,
Itu pertama. Kedua, tidak tahajud. Kalau yang pertama maksiat, riya dalam amalan sunnah maksiat. Kalau kebablasan sampai subuh tidak tahajud, dosa tidak? Tidak dosa. Malah saya pernah bikin postingan di status mengutip pendapat para ulama, kalau kamu mampu bangun malam dan tahajud, jangan kamu rendahkan orang yang tertidur sampai subuh. Karena boleh jadi orang yang tidak tahajud tapi menyesal karena tidak tahajudnya lebih baik daripada orang yang bertahajud tapi bangga dengan tahajudnya. Kalau kamu saum sunat Senin Kamis, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena boleh jadi orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saum lebih baik daripada yang saum tapi bangga dengan saum. Ini saum sunnat ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bissawab. Kita kembali ke sini. Ustaz mau tanya, Assalamualaikum WRWB. Assalamualaikumnya dapat pahala, WRWB-nya tidak dapat pahala. Tulis warahmatullahi wabarakatuh. Habis capek Ustaz, dari capeknya itu dapat pahala. Mau dapat pahala nggak mau capek, gabut, gajah buta. Kalau dapat arisan, misal 20 juta, apa harus bayar zakat 2,5%? Sedangkan itu arisannya belum sampai akhir, masih membayar tiap bulan. Jazakallahu khairan. Ada dua hal. Pertama, boleh nggak arisan? Ini tidak ditanyakan ya. Pertanyaannya bukan itu, tapi penting untuk dibahas. Boleh nggak arisan? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, selama tidak ada unsur judi dan riba, boleh. Ada unsur riba? Ada. Contohnya apa? Umpamanya gini. Ini yang menang di awal, ini yang menang. Itu sama dengan meminjam uang dari anggota yang lain yang belum menang kan gitu ya. Jadi dia berhutang tuh kepada anggota lain. Ada aturan yang menang di bulan yang akan datang wajib menyediakan konsumsi untuk anggota yang lain. Kan ada yang begitu ya? Yang menang harus menyediakan konsumsi. Itu sama dengan yang pinjam, itu harus ngasih makanan ke yang meminjami. Itu riba. Maka tidak boleh ada ketentuan begitu. Ya. Adapun kalau umpamanya konsumsinya siapapun yang menang, konsumsinya tetap ditanggung bersama. Masing-masing bawa apa gitu, makan bareng. Ada yang bawa ikan asin, ada yang sambal terasi, ada juga yang telur, makan bareng gitu. Nggak apa-apa. Asal tidak dibebankan kepada si pemenang gitu. Jadi kalau tidak ada unsur riba, tidak ada unsur judi, dibolehkan. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, hendaklah yang diberi menang adalah orang yang paling terdesak kebutuhan. Kan selama ini dikocok ya, boleh dikocok nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang paling utama siapa yang paling butuh. Walaupun ini beresiko semua ngacung, semua ingin menang, tapi nggak semua. Kadang-kadang saya nanti menangnya terakhir, hitung-hitung nabung kan ada yang begitu ya.
Nah, ini yang pertama. Jadi sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama melarang. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, karena beliau katakan sistem seperti itu tidak pernah ada di zaman Nabi, para sahabat, dan 3 generasi awal. Cara berbisnis atau berikhtiar seperti itu tidak pernah ada di sana. Dan apa yang tidak pernah ada di sana itu tidak bagus, tidak barokah. Walhasil ini ikhtilaf. Kalau umpamanya, kalau pribadi saya, kalau ada yang mau arisan, nggak apa-apa, nggak masalah, silakan. Asal tadinya, kalau menang 20 juta, apakah wajib zakat? Tidak. Pertama, belum sampai nisab. Yang kedua, belum sampai haul. Kecuali kalau umpamanya 100 juta. Kemudian 100 juta ini kita simpan. Setelah setahun berlalu, baru wajib dizakati 2,5% atau 1/40. Banyak mana 2,5% dengan 1/40? Sama gitu juga. Sebab kemarin ada yang nanya waktu ada Syekh Haitham di sini kan, harta yang dizakati bagi 40, 1/40-nya keluarkan. Ada yang nanya, kok kenapa harus 1/40, bukankah 2,5%? Saya mempertanyakan kemampuan matematika orang itu. Coba 1/40 dipindah ke persen, berapa persen? 2,5% kan ya? Betul, bisa saya yang salah kan dising-sirikin. Iya, 2,5%. Wallahu a'lam. Terakhir silakan lagi ke pendengar Roja. Ya, syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi penanya dan juga kita semua. Tapi kita bacakan pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum, dengan hamba Allah Ustaz. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana jika kita beramal kemudian merasa riya namun kita lebih condong tidak menyadarinya. Apakah dicatat sebagai dosa dan dihapus amalannya? Barakallahu fikum. Baik, wa fika barakallah. Kalau kita beramal tapi riya, tapi kita tidak sadar bahwa itu riya, apakah dicatat? Ya, dicatat sebagai maksiat. Kemaksiatan tidak ditentukan oleh sadar atau tidak sadarnya dia bahwa dia bermaksiat. Tahu hukum riya haram? Tahu pasti. Sama dengan tahu hukum berdusta, bergibah, dan seterusnya? Iya. Tapi kenapa orang lakukan? Rata-rata selama melakukannya nggak sadar bahwa itu dosa. Atau tahu tapi nggak peduli. Kadang-kadang yang gibah itu diawali oleh kesadaran, sebenarnya gibah itu buruknya, tapi saya nggak kuat loh. Nah, ada yang begitu. Sadar dia. Itu namanya syahwat, hawa nafsu. Ya, beda dengan syubhat. Kalau syubhat nggak tahu bahwa itu salah, malah yakin itu benar padahal salah karena kebodohan. Makanya dia lakukan. Itu syubhat. Kalau syahwat, tahu itu salah, tahu itu dosa, tahu itu haram. Tapi karena hawa nafsu, dia lakukan. Ada kesenangan di sana. Riya termasuk di antara hal tersebut. Pelakunya pasti tahu riya itu haram, nggak boleh. Tapi berbuat riya itu menyenangkan. Walaupun tahu haram, dia lakukan. Sama dengan bohong, sama dengan ghibah, sama dengan fitnah. Ada kesenangan, ada keuntungan duniawi, keuntungan psikis minimalnya. Kadang bohong itu ada keuntungan selain psikis, keuntungan materi. Dengan bohong ada. Maling ditangkap, kamu nyopet? Enggak, bohong kan? Pertama agar terhindar dari hukuman, yang kedua agar hasil copetannya aman gitu ya. Seperti itu. Ya,
ria dan ketika berbuat rianya dia tidak sadar. Yang dimaksud tidak sadar itu bukan pingsan, masa pingsan ria. Atau sedang bermimpi, mengiyo, bukan. Pasti sedang sadar. Tapi ketika dia berbuat ria, dia nggak peduli. Ya, itu dosa, itu maksiat. Semua maksiat oleh orang dilakukan tanpa mempedulikan dosanya, hukumannya, akibatnya, azabnya, dan seterusnya. Ya, itu yang bisa kita jawab. Cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini sebulan yang akan datang. Untuk Kamis yang akan datang kita kembali ke amalan hati. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.